Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh Jumat pagi hari ini tanggal 15 bulan Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan tanggal 14 Pak bulan Februari. Hari apa tuh 14 Februari itu? Hari Jumat kayak itu nah. 14 Februari hari Jumat. Kenapa? Karena orang asa sedih juga pada saat ada di medsos yang mengkombinasikan dua hari besar ini katanya. Nah, pada malam nisfu Sa'ban, orang-orang yang tidak diampuni dosanya, orang yang syirik, orang yang terus-menerus dalam miras, dan orang yang berbantahan. Nah, maka berbantahannya ini dikombinasikan masuk tanggal 14 Februarinya hari kasih mintokah? Jadi supaya jangan ada berbantahannya. Nah, kenapa? Kita kan ada konsep kita sama sekali hari kasih sayang. Iya jualah hari kasih sayang nggak apa ya? Tanggal 4 kan ada kita kan ada. Tidak hari tanpa kasih sayang bagi kita. Siang malam kasih sayangnya kada perlu menunggu tanggal 14 bagi kita. Dan kada kalau dikombinasikan ini lain nilai-nilainya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pada kajian pagi ini ulun ada mengangkat beberapa doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an yang ternyata doa itu betul-betul sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh nabi itu. Seperti doa Nabi Ayub umpamanya, Allah sampaikan pada Al-Anbiya 83, Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sebenarnya Nabi Ayub ini laporan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa oleh penyakit. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Kadada tersirat bepadah Allah Ta'ala, ulun ini sedang ditimpa penyakit ya Allah, engkau maha pengasih dan maha penyayang. Mungkin kalau kita gilirannya doanya nang saling panjangan, sembuhkan ini, sembuhkan ini, sembuhkan ini. Tapi Nabi Ayub alaihissalam melaporkan bahwa dia ditimpa penyakit, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Bahasa nang luar biasa, lembutnya lawan Allah Ta'ala pada saat dia berada pada kondisi yang sangat menyedihkan dalam pandangan manusia. Tapi sedikit pun dari ucapan Nabi Ayub Nabi Ayub juga kadada semacam pemaksaan, minta secepatnya dan lain sebagainya. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Berbeda pada saat doanya itu doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal seorang pemimpin yang
yang kaya raya, yang berkecukupan. Allah sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 19. Apa kata Allah Ta'ala mengabadikan doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Tuhanku, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka, anugerahkan kepada hamba bisa mensyukuri nikmatmu, bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka doa Nabi Sulaiman sangat bagus kita baca pada saat kondisi apapun, karena kadada manusia itu yang kadada berada dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Begitu besar nikmat Allah itu lawan kita. Jadi minta lawan Allah satu anugerah agar mau bersyukur. Kadang-kadang yang sulit dicarikan bukan hartanya, tapi kesyukurannya. Harta berlimpah tapi tidak bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anugerah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua Nabi Sulaiman. Siapa gerang orang tua Nabi Sulaiman tuh? Daud. Nabi Daud alaihissalam itu orang tua Nabi Sulaiman. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku melakukan amal yang engkau sukai ya Allah. Amal soleh yang engkau ridhoi. Ada yang amal itu digembur-gemburkan sama sekali, tapi Allah tidak suka. Di mana tidak sukanya Allah? Pada saat amal itu melebihi, melewati, di luar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak tahu amal nang kada diketujui Allah Ta'ala tuh, bisa aja kita mengontrol amal itu ada diajarkan atau tidak. Di mana alasannya Allah Ta'ala kada ketuju dengan amal itu? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini menandakan Allah itu kada ketuju. Siapa yang melakukan satu amal, kami kada pernah mencontohkan jar Nabi, kami kada pernah memerintahkan, maka amal itu tertolak. Sudah tahu berdahulu kita nang digawi itu ditolak oleh Allah dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Di sini pentingnya satu amal tuh mencari apa? Mencari rujukan. Kada BPJS saja Jepang namanya rujukan ke sana ke sini. Rujukan pertama, kemudian rujukan ke dokter spesialis. Ibadah tuh mencari rujukan juga. Rujukannya lawan siapa? Lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukan ibadah itu Nabi. Ada tidak Nabi mengamalkan, mengajarkan itu? Ada, maka kita lakukan. Pada pagi ini salat subuh berjamaah, jelas itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Oh, ada rujukannya berlandaskan kepada hadis ini. Perlu juga diteliti dari siapa hadis itu dan riwayatnya, status hadis itu bagaimana. Karena hadis itu dari sahih, dhaif, maudhu, bahkan majhul sama sekali. Jadi ada sahih, riwayatnya jelas, pembawanya kada gampang-gampang. Imam Bukhari itu mencari hadis sahih itu pada saat diberitahukan kepada beliau seorang ulama hadis, beliau mendatanginya, didatangi rumahnya, maka
ulama yang paling banyak gurunya itu Imam Bukhari. Ribuan guru Imam Bukhari itu mengumpulkan untuk menjadikan satu Sahih Bukhari. Datang lawan ulama hadis, ulama besar itu. Kemudian beliau menyaksikan ulama itu memanggil apa? Rupanya bainguan ayam, sedin memanggil ayam dengan tangan kosong. Imam Bukhari kada memasukkan hadis itu dalam yang dicatatnya dalam Sahih Bukhari. Ini berarti apa? Memanggil tangan kosong berbohong. Lalu siapa berbohongnya? Ayam nang datang sejurut tuh mengharap makanan di tangan nih kadada. Ini masuk dalam kategori berbohong. Tidak layak untuk meriwayatkan sebuah hadis. Karena gampang-gampang Pak, sebesar Sahih Bukhari itu dilacak seperti itu, samping mata rantai yang meriwayatkan nih. Ada kada orang yang pernah berbohong, berdusta dan macam sebagainya. Berat sekali. Itu juga kita nang tinggal membaca nih. Kita tinggal membaca, tinggal melacak. Nang kita gawe nih, ada kada sandarannya, ada hadisnya, ada kedudukan hadisnya apa? Lemah, palsu. Jangan dipakai. Karena hadis palsu yang dipakai itu pasti menggugurkan hadis sahih. Amal-amal yang dilandasi oleh hadis sahih itu akan tersingkir apabila kita masih memegang hadis yang maudhu. Tapi karena kadang mengerti maudhu kan hadis juga ajarnya. Padahal maudhu itu apa artinya? Palsu. Para ulama yang berhati-hati lemah saja kedudukan hadis itu. Dia tidak mau pakai untuk landasan satu amal. Apalagi kada dari riwayatnya nang meriwayatakan ucapan itu tuh kada ditemukan orangnya siapa. Tapi populer itu di mimbar menjadi sebuah hadis. Di mimbar-mimbar ini hadis dilacak nang meriwayatakan aja kada ketemu. Artinya lebih parah daripada palsu. La aslalahu, kada ada asal usulnya. Kita ingin amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala nang kaya Nabi Sulaiman. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, mohon berikan kepada hamba untuk melakukan satu amal solih yang engkau ridhoi. Karena banyak amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilni, masukkan hamba birahmatika, di dalam rahmat engkau. Apa rahmatnya? Fi ibadikas solihin, dalam menjadi hambamu yang solih. Penting benar menjadi hamba yang solih itu. Ayat Al-Quran berbicara tentang amal solih tidak sedikit. An-Nahl 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal saleh laki-laki perempuan, maka Allah akan memberi, dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Dan Allah akan membalas sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia amalkan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, doa Nabi Yunus populer nih, kita hafal seberataan. Nabi Yunus tuh di dalam perut ikan, Pak, Ibu. Dan Allah mengatakan jika dia bukan orang yang bertasbih kepada Allah, maka Allah keluarkan dari perut ikan tuh hari kiamat kena. Jadi hari ini Nabi Yunus tuh masih dalam perut ikan jika bukan orang yang bertasbih. Harapan hidup logika manusia sangat tipis. Tapi apa yang Nabi Nuh pinta dalam perut ikan tuh? Tiap hari Allah cepat keluarkan hamba dari perut ikan. Tidak. Kondisi yang diterima Nabi Nuh dengan sanjungan Nabi Nuh kepada Allah, la ilaha illa anta.
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa? Itu yang dibaca oleh Nabi Nuh di dalam perut ikan. Iya tadi, harapan hidup itu sangat tipis apabila sudah masuk ke dalam perut ikan. Akan hancur, luluh lantak, dan menjadi kotoran. Seyogianya kayak itu. Tapi Nabi Nuh dalam kondisi seperti itu tetap tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini luar biasa, Pak. Jarang kita bisa mempraktekkan. Apabila kita ditimpa oleh sesuatu yang berat, maka doanya makin banyak kita berdoa minta lepaskan. Salahkah? Kada salah. Tapi Nabi Nuh justru memuji kepada Allah, menyatakan tiada ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Yang zalim tu ulun ya Allah Ta'ala. Aduh, luar biasa, Pak. Ini kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya hamba yang zalim itu, sedikit pun kada ada permintaan, minta lepaskan, keluarkan dari perut ikan. Tapi apa Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran? Laula minal musabbihin lalabitha bi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika Yunus bukan sebagai orang yang bertasbih, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan, akan keluarkan dari perut ikan sampai hari dibangkitkan kaina. Sampai hari kiamat kena hanya keluar. Kada gampang-gampang, lawas benar. Tapi karena dia orang yang bertasbih, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada pada kondisi berat, menghadapi sesuatu yang tidak terpecahkan, kemudian orang itu membaca bolak-balik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan selesaikan segala urusan. Masalah apa yang lebih berat daripada seseorang yang sedang berada dalam perut ikan? Kada ada yang lebih berat daripada itu, diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW baca banyaki tasbih Nabi Yunus dalam kondisi kita menghadapi sesuatu yang kadang-kadang lagi kita memikirkan, menyelesaikan. Allah yang akan menyelesaikannya, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nang berdoa tu Nabi Zakaria berbeda lagi kondisinya. Apa? Nabi Zakaria sampai rambut berubah, tulang belulang sudah mulai keriput, persendian sudah mulai sakit. Setuha itu belum dapat anak. Belum dapat anak. Kada beisian anak lagi. Dalam kondisi nang setuha itu Nabi Zakaria masih berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba memohon Engkau berikan kepada hamba zuriat yang baik, anak dan cucu yang bagus. Engkau maha mendengar pinta hamba, Engkau maha mendengar doa hamba. Sidin punya keperluan dan keinginan untuk mendapatkan seorang anak, maka dipinta oleh Nabi Zakaria, meminta agar Allah memberikan keturunan. Padahal usianya kada memungkinkan lagi. Tapi apa yang kada mungkin lawan Allah Ta'ala? Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Ngarannya diolahkan Allah Ta'ala. Nih, anakmu lahir itu nanti namanya Yahya. Sudah istrinya melahirkan pada kondisi tidak lagi aktif, seperti perempuan yang datang haid tiap bulan, kada datang lagi. Bisalah, kenapa bisa? Kenapa kada bisa? Nabi Isa dengan siapa? Bunda Maryam satu-satunya Allah menghendaki. Atau yang lebih daripada itu, kada bapa, kada bemama, jadi manusia. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam.
Kekuasaan Allah Ta'ala tuh kadada yang membuat kita ragu. Hendak mencari nang kadada abahnya, kadada mamanya Nabi Adam. Kadada pang nang kadada abahnya mamanya mun we ini. Amun kadada abahnya mamanya ada, melahirkan Nabi Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa. Amun we ini tuh abahnya ada aja, cuma sesembunyian aja. Jadi lahir sorangan kayak itu nah. Jadi ujar Nabi Zakaria, Rabbi habli, berikan kepada hamba zuriatan thayyibah, anak cucu yang baik, zuriat nang bagus. Allah Ta'ala katakan, hai Zakaria, engkau aku berikan kabar gembira, engkau akan dapat seorang anak laki-laki nang namanya Yahya. Ulun bisa diminta Pak beakikah seorang anak laki-laki, ngaran anaknya Zakaria, ngaran abahnya Yahya. Kenapa pulang maka pina paling-paling nih Julun opa Yahya ini Nabi Zakaria ini nang abah. Kenapa Pak Ustaz ajar kami nang anak, karena anak kami kada Nabi kami hanya mengambil nama seorang nabi. Rupanya makanya Sidin Zakaria ngaran Sidin pas mengambil anak ngaran Yahya. Cuma Sidin Yahya berdahulu ngarannya. Lalu menamai anak Zakaria bin Yahya. Salahkah? Kada salah, karena Zakaria nang sekarang tuh lain nabi dan Yahyanya lain nabi. Cuma rumusnya dia kepaling sedikit. Karena nang abah Zakaria dan nang mama anak-anak Yahya. Nah, Bapak-bapak hadirin, ada lagi satu doa yang luar biasa. Biasanya doa ini banyak dibaca di mukaddimah. Apa doanya? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pasti pian tahu nih doa siapa? Doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa, Tuhanku ya Allah, Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku. Mencari hati nang lapang tuh rezekinya luar biasa dari Allah Ta'ala. Biar harta bertumpuk, hati kada lapang. Berikan harta yang lapang. Wa yassirli amri, mudahkan segala urusan hamba. Wahlul 'uqdatam min lisani, jelaskan apa yang keluar dari ucapan hamba. Yafqahu qauli, orang yang mendengarnya paham. Nang ulun ucapkan tuh paham. Kenapa doanya jadi nang kayak itu? Karena Nabi Musa berbicaranya kada lantas. Sampai Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah utuskan saudaraku Harun bersamaku untuk berdakwah bersama. Karena Harun pembicaraannya bagus, banderannya lantas, ulun kada tapi lantas. Nang menerima mungkin kada jelas. Kenapa kadang Nabi Musa tuh jadi kada lantas bepander? Pernah diuji oleh Fir'aun, berhadapan lawan Fir'aun. Musa kecil, dirunggutnya janggut Fir'aun. Fir'aun merasa kehilangan kehormatan. Asia, anak ni kubunuh hari ini. Kenapa? Ujar istri Fir'aun, ini merunggut janggutku. Kada ada nang wani menjapai janggutku seberataan. Ini merunggut janggut. Ujar istrinya, Sidin inya ini kekanakan. Jangan disamakan lawan orang tua. Ini kekanakan. Aku akan uji, kata Fir'aun. Kuletakkan di hadapannya setumpuk kurma dan satu bara api. Jika kurma yang diambilnya, berarti sudah dewasa berpikir, aku bunuh dia. Ini diandak kurma lawan bara api. Dasar hendak ke kurma sudah tangannya. Hendak ke kurma sudah dibimbing oleh Allah untuk mengambil gumpalan-gumpalan bara api dan dimakan oleh Nabi Musa. Mulai itu kada lantas dan bepender. Kada lantas. Tapi Nabi Musa selamat, ujar bininya Asia. Nak lihatin kurma kah? Bara api kah yang diambilnya?
Sehingga tidak jelas Nabi Musa itu dalam pembicaraan, karena kronologisnya kayak itu. Ini Imam Ibnu Katsir yang menceritakan dalam menafsirkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada cerita nang Fir'aun tersinggung berat, janggut turang ditarik. Tapi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, apabila kita ke Saudi, katuju banar menarik janggut nah. Amun udah kita kan kurang apa ngarannya? Kurang adab. Di Arab tarikinya janggut nang panjang toh. Terbuka muntung kita dihanggusnya. Jadi Nabi Musa kada lantas berbicara. Nabi Musa minta utus saudaranya yang bernama Harun dalam berdakwah berdampingan. Nabi Harun yang berbicara lantas dan bagus pembicaraannya. Doa siapa lagi Pak? Doa Nabi Ibrahim penutup terakhir. Nabi Ibrahim ini bagus benar juga doanya. Doa Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah. Baitullah hancur, tinggal apa maka kita ini dasar-dasar tunggul-tunggul Baitullah itu. Artinya Baitullah itu ada sebelum Nabi Ibrahim ada. Maka Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail merenovasi Baitullah dengan kondisi bahan baku yang kada mencukupi. Maka terbangunlah Baitullah seperti hari ini. Sebenarnya Baitullah itu luasnya seluas sampai ke Hijri Ismail. Hijri Ismail itu Baitullah bapak-bapak. Karena bahan bangunan yang kada cukup, maka dibangun seperti itu. Pian kalau sejarah kota Makkah dibaca, justru siku-sikunya Baitullah itu kada siku. Dari 4 penjuru itu kada pernah siku. Dari Hijr, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad sekitar 12 meter sekian. Dari Hijr Ismail ke Rukun Yamani 11 sekian. Itu kada siku. Ditinggal bagian Hijr Ismail sampai hari ini. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, orang yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Baitullah. Karena Hijr Ismail itu Baitullah, memanjang seperti itu. Di waktu Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, bapak-bapak kalau melihat cerita Ibrahim Ismail nih luar biasa iman dan ketaatannya lawan Allah Ta'ala. Karena dia diperintahkan Allah sesuatu yang sangat bertentangan dengan hati nurani kita sebagai seorang manusia. Apa? Allah memerintahkan dalam mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, anak satu-satunya. Nabi Ishak belum lahir waktu itu. Nabi Ishak dari istri tua belum lahir. Nabi Ismail dari Hajar istri yang kedua lahir. Dan disuruh dibunuh. Nabi Ibrahim memadahkan lon anaknya. Kisah yang dialaminya beberapa malam dalam mimpi. Inni ara fil manami anni an azbahuka fanzur madza tara. Anakku, aku beberapa malam bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk azbahuka, memotong lehermu. Panzur madza tara, pendapatmu kayak apa nak? Ini sama-sama kuat nih, makanya sama-sama Nabi. Nabi Ibrahim diperintahkan, apabila Nabi Ismail dipotong lehernya, berarti Nabi Ismail mati, selesai, berpisah. Tapi karena ini yang memerintahkan adalah Allah Ta'ala, tidak seperti iblis. Iblis mangkir dari perintah Allah. Nabi Ismail diberitahu yang seperti itu. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukan, kalau itu perintah Allah, lakukan ya. Ayah akan dapati aku dalam keadaan sabar. Kedua hamba Allah yang imannya kada datara. Nabi Ismail
Apa yang ada dalam benaknya? Kalau aku dipotong leher, aku mati dan aku kada mendapat lagi lawan abahku. Nabi Ibrahim, apa yang ada di benaknya? Kalau aku potong leher anakku, aku kada mendapat lagi lawan anakku. Kada ada bayangan dalam kepala Nabi Ibrahim tuh pacangan Nabi Ismail diganti. Kada ada bayangan. Kelupang, oh Allah sudah memberitahu pura-pura aja Ibrahim memotong anak. Itu kan ada ini yang pura-pura itu ketujuh benar. Allah akan ganti itu kan ada diberitahu. Allah bujur-bujur menguji dua hambanya. Perintah Allah Ta'ala. Pada saat hendak dieksekusi, jabalnya, gunung eksekusinya, parak pelontaran kalau kita melontar di waktu haji, ada sebelah kiri, itu gunung yang waktu Nabi Ibrahim mengeksekusi Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ibrahim mengeksekusi anaknya dengan proses Nabi Ibrahim hendak menutup dua matanya dengan proses pisaunya, parangnya diasah berdahulu, maka wafadainahu bidzibhin azim. Kata Allah Ta'ala, aku gantikan Ismail itu dengan seekor kambing besar. Ibrahim ini aja nang dipotong nah. Dan engkau berdua beranak nih lulus imanmu. Potong seekor kambing besar sebagai pengganti. Itu hikmah dibalik daripada perintah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Wa Ismail dan Nabi Ismail bersama Nabi Ismail. Imbah itu apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Sampai di sinilah kami melakukannya. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Setelah berdua beranak membangun Baitullah yang hari ini kita hadapi, maka Nabi Ibrahim menyerahkan itu kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima itu satu bukti daripada ketaatan Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna, hai Tuhan kami, jadikan kami berdua muslimaini laka. Muslim, Islam, tunduk kepadamu. Jangan dikira agama Islam tua ya ini aja adanya. Jadikan kami berdua muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan kami berdua seorang muslim yang taat kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan zuriat kami ummatan muslimah, umat yang muslim. Kita yang ada pada pagi hari ini termasuk dalam doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa arina manasikana, ajarkan kepada kami ya Allah manasikana, manasik kami. Manasik itu tata cara melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baitullahnya sudah selesai dan keliling Baitullah 7 kali, itu manasik. Ajarkan kepada kami manasiknya dalam melaksanakan haji dan umrah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, banyak lagi doa-doa nabi-nabi dalam Al-Quran. Dan kalau kita coba renungi, luar biasa pelajarannya. Doa-doa di dalam Al-Quran yang dipanjatkan oleh sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.